Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab atau matan Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Masih dalam babul ibadat di dalam kitabus shalah. Dan kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab tentang apa kemarin? As-sufuf. Bab tentang disyariatkannya bersaf di dalam salat berjamaah. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab yang baru atau pembahasan yang baru, bab tentang al-imamah. Bab tentang al-imamah. Namun sebelum itu ikhwah sekalian, dalam rangka menasihati diri saya pribadi dan antum, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, dan juga untuk menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan dengan surga yang seluas langit dan bumi, yaitu mereka yang senantiasa bersegera ke dalam kebaikan, ibadah, ketaatan dan amal saleh, apapun itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bersegera adalah sifat para nabi yang Allah sebutkan dalam surah Anbiya tatkala menyebutkan para nabinya. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Kata Allah, mereka para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kanu yusari'una fil khairat, adalah orang-orang yang dikenal senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan senantiasa berdoa memohon kepada kami raghadan wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Syahidnya, mereka adalah orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Dan bersegera di dalam kebaikan juga perintah dari perintah-perintah Allah yang menunjukkan akan wajibnya. Kata Allah, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bahkan Allah ta'bir dengan kata istibaq, berlomba-lomba, sebagai bentuk mubalaghah. Bukan hanya bersegera, tapi bahkan kita harus berlomba dengan yang lainnya di dalam melakukan setiap kebaikan, apatah lagi keibadah dan ketaatan kepada Allah. Kata Imam Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya terhadap ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, "As-sabiquna bil khairat atau fid dunya bil khairat humus sabiquna fil akhirati bil jannat." Kata beliau rahimahullah, "As-sabiquna fid dunya bil khairat", orang-orang yang senantiasa menjadi yang terdepan di dunia dengan amalan kebaikannya, maka mereka di akhirat kelak juga akan menjadi as-sabiquna bil jannat, orang-orang yang paling pertama dan terdepan di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu, ikhwas sekalian, adalah ibadah yang mulia, bahkan yang termulia di antaranya.
Karena dengan ilmulah seseorang bisa menyempurnakan ibadahnya yang menjadi pokok penciptaannya. Dengan ilmu, seseorang bisa menyempurnakan ibadahnya, yang dimana ibadah kata Allah adalah pokok penciptaan manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hendaknya ilmu ini menjadi salah satunya atau salah satu dari ibadah yang mulia yang hendaknya kita bersegera di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufiknya itu kepada siapa yang mencarinya, bukan diam dan menunggu. Yang ditunggu itu kematian. Tapi kalau ilmu itu dicari, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syahidnya lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, Allah akan memberikan subul, jalan, petunjuk bagi siapa? Walladzina jahadu fina. Bagi mereka yang berjihad. Jihad bermakna umum, yang mengerahkan segala kemampuannya dalam menggapai kebaikan. Tapi kalau orang yang duduk-duduk, tidur saja, nanti ada ilmu, itu pun baru dia usahakan. Ilmu ini pengorbanan, harus diraih dengan pengorbanan. Makanya kata Yahya bin Abi Katsir yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah dalam Sahih Muslimnya, la yunalul ilm birahatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai. Maka kita yang masih santai, lebih bagus bangun ki dari tidur tak. Masih mimpi ki itu berarti. Apalagi kita yang masih santai dan berharap lebih dari ilmu. Nikmat ikhwas sekalian akan ditanya. Setiap nikmat. Nikmat itu bukan hanya uang. Bukan hanya makanan dan minuman. Kesehatan yang antum punya. Itu akan ditanya. Makanya di antara hal atau satu-satunya hal yang bisa meloloskan kita dari pertanyaan itu hanyalah mensyukuri nikmat Allah. Dan terakhir, ingat itu rukun syukur. Berapa kali kita dengar khutbah Jumat, daurah ustadz, daurah asatidah, semua kita dengar rukun syukur itu ada 3. Sebagian menyebutkan 5. Tapi yang 3 ini yang masyhurnya dikatakan, yang pertama kita akui nikmat itu dari Allah. Yang kedua kita senantiasa berzikir, mengingat Allah serta memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dalil yang pertama tadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada sampai kepada kalian kecuali pasti dari Allah. Yang kedua, tentang bersyukur dan memuji Allah atas nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang terakhir, ikhwas sekalian, yang terakhir banyak dari kita yang terjatuh di dalamnya, hatta penuntut ilmu. Hatta penuntut ilmu banyak yang terjatuh di dalamnya, yaitu menggunakan nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesehatan yang kita miliki, gunakan dalam ketaatan. Gunakan dalam ketaatan. Gunakan di dalam berlomba dan istibaq dalam khairat, ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Daud, wa'malu ala Daud syukra. Dan beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kalian kepada Allah. Hadits Mughirah, kita tutup nasihat ini dengan ini. Pernah melihat Nabi SAW salat malam sampai bengkak dan pecah-pecah tumitnya. Sampai kata Mughirah, atakallufun hadha? Kenapa engkau berlebihan dalam melakukan hal ini? Kemudian kata kemudian kata Mughirah, ama ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu wahai Muhammad, yang telah berlalu dan yang akan datang? Tapi kenapa engkau berlebihan dalam melakukan salat malam? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Apakah salah kalau saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepadanya? Di mana rasa malu tak disimpan? Nabi saja yang sudah dijamin sorga, terbebas dari api neraka, ini jaminan dari Allah, tetap beribadah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran. Kenapa? Karena Nabi itu tahu diri, ada hatinya. Ya, kita ini, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita tahu diri, pintar berterima kasih atas nikmat Allah?
Ataukah kita dari hamba-hamba Allah yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pintar berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan itu kesehatan tak, perhatikan itu penciptaan tak yang sempurna. Ada kaki tak, ada tangan tak, dia aman ikhwas sekalian. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada kaki, tidak ada tangannya. Saf paling depan dalam sholat dan menuntut ilmu. Itu hamba yang tahu diri. Itu hamba yang tahu diri. Nah, kita ini ingat, jadi jangan kita bilang tidak ada nikmat Allah kepada kita karena kita hidup masih miskin-miskin saja. Tidak ada nikmat jadi santri hidup susah. Hati-hati Ki. Apa yang kita dapatkan sekarang ini nikmat. Hati-hati Ki, kufur terhadap nikmat. Nah, ya, ingat itu bagaimana Allah mengadab orang-orang Quraisy Mekkah. Tidak apa-apa kita jadikan majelis ini sebagai majelis nasihat, labas, semuanya bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Kata Allah menghikayatkan atau menggambarkan tentang keadaan penduduk Quraisy Mekkah di waktu itu. Kata Allah, dan Allah mempermisalkan dengan suatu negeri kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Negeri itu dahulunya aminah, aman, mutmainnah, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rezekinya berlimpah datang dari segala penjuru negerinya. Ini Mekkah di waktu itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka kufur dengan pemberian Allah. Apa balasan Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka al-ju', kelaparan, sebagai siksaan kepada mereka dan hukuman kepada mereka. Nikmat rezeki yang berlimpah yang datang dari segala penjuru negerinya, yang tadinya Allah anugerahkan kepada mereka, Allah cabut. Bukan hanya itu, tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih buruk. Bayangkan nikmat rezeki yang berlimpah, Allah gantikan dengan kelaparan. Bukan hanya itu, wal khauf, negeri yang aminan mutmainnah, aman dan tentram, Allah rubah menjadi khauf, ketakutan yang melanda mereka. Kenapa bisa? Allah sebutkan bima kanu yasnaun, atas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu tadi, kafarat bi an'umillah, kufur terhadap nikmat Allah. Dan kufur itu bukan hanya kita mengatakan nikmat ini dari fulan, nikmat ini dari wali Allah, nikmat ini dari fulan. Bukan dengan hanya kita tidak mensyukuri nikmat Allah dengan kita tidak mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya dengan itu. Tapi bahkan kita yang meyakini nikmat itu dari Allah, mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah setiap nikmat, tapi tidak kita pakai untuk ketaatan, sama kufur kepada Allah. Maka jangan heran kalau tiba-tiba ki sakit, tiba-tiba ki itu mungkin adalah hukuman dan teguran dari Allah, karena selama ini nikmat sehat yang Allah berikan tidak kita manfaatkan. Mungkin antum hanya mengatakan apa yang saya katakan ini belum pernah terjadi kepada antum. Tapi lihat saja nanti. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita tanam hari ini berupa amalan dan ketaatan, itu yang akan kita peroleh di akhir kelak. Kemudian yang terakhir, itu manfaatkan nikmat itu. Karena subhanallah, ilmu itu kata para ulama perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Apa yang antum merasakan ini masih segelintir dari perjuangan yang harus antum berikan. Karena ilmu itu dikatakan oleh para ulama, idza a'taita kullak a'taka nisfah. Ilmu itu kita berikan saja seluruh jiwa kita ini, kita korbankan, ilmu itu masih memberi kita separuhnya. Apalagi kalau tidak ada memang dikorbankan, apa mau didapat? Makanya kita yang selalu mengharapkan hal yang besar dari ilmu tanpa pengorbanan, itu saya bilang, bangun kita dari tidur tak? Lagi mimpi gitu.
karena tidak mungkin terjadi. Wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah atas nama Allah, tidak akan mungkin terjadi itu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Baik, itu ya. Ini nasihat untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya pribadi dan ikhwah sekalian. Dan ingat ikhwah, tidaklah nasihat ini kita sampaikan kecuali karena kecintaan kita kepada antum semua. Innal mu'minuna ikhwah, aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya antara mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah ikhwah. Maka fa aslihu, ya, damaikanlah antara keduanya. Dan Allah menjadikan saling menasihati itu adalah ibadah tersendiri yang agung dalam Islam. Ini ya kan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahkan Allah jadikan saling nasihat menasihati adalah tanda dari keimanan seseorang. Taib. Babul imamah, kata beliau. Bab ini insyaallah taala beliau akan menyebutkan tentang adab-adab seorang imam dan sekaligus makmum di dalam salat berjamaah. Karena namanya jamaah itu pasti dipimpin oleh seorang imam yang diikuti oleh para makmumnya. Naam. Dan Masya Allah disebutkan oleh para ulama, penyebutan bab imamah setelah bab salat jamaah ini termasuk dari munasabah, hal yang indah, susunan yang indah dan cocok untuk kitab ini. Ya. Karena namanya imamah, bab tentang imam ini memang adalah bab yang menyusul setelah bab salat berjamaah. Dan subhanallah disebutkan di antara hikmah dari disyariatkannya adanya imam dan adanya makmum ada sangatlah banyak, sampai disebutkan oleh para ulama la hasra laha, tidak ada batasannya. Dan di antara hikmah yang paling agungnya, ya kan, ini menciptakan kebersamaan dan juga kesetaraan di sisi kaum muslimin, di mana disebutkan oleh para ulama dalam satu shaf berjamaah itu diisi oleh orang-orang yang kaya, yang miskin, pejabat, masyarakat biasa, ya, diisi oleh setiap kaum muslimin dengan tingkatannya yang berbeda-beda, tapi disatukan oleh imam yang sama. Yang menunjukkan akan itu tadi, kuatnya persatuan dan kesetaraan dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Hadits yang pertama kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar wal iyad billah aw yaj'al Allahu suratahu surata himar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar. Tidakkah orang-orang yang mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam atau sebelum imam mengangkat kepalanya, tidakkah mereka takut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya di hari kiamat kelak menjadi kepala keledai? Tahu keledai? Tahu? Ya, mirip kuda itu. Atau Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai, wal iyad billah. Dalam hadits ini jelas disebutkan oleh para ulama, inti dari hadits ini menjelaskan akan wajibnya seorang makmum mengikuti imam. Wajibnya seorang makmum mengikuti imam dalam gerakan-gerakan salatnya. Karena akan datang dalam hadits setelahnya, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Tiada lain, imam itu ditunjuk untuk memimpin makmum
tiada lain maksudnya untuk apa? Untuk dia diikuti. Hadits ini jelas menunjukkan akan hukumnya bahwa itu adalah wajib. Dari sisi mana? Selalu kita sebutkan kaidahnya. Wa'id, ancaman yang disiapkan untuk mereka yang menyelisihinya. Dan kemarin kita sudah mengambil kaidah dalam ilmu usul bahwa perintah kalau dia wajib, maka tandanya bahwa dia wajib salah satunya apa? Adanya ancaman yang disiapkan bagi orang-orang yang menyelisihinya dan meninggalkannya. Makanya kalau ada perintah, kemudian disebutkan ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintah tersebut, menunjukkan bahwa perintah ini wajib. Karena siapa yang meninggalkannya akan diancam dengan azab dan siksaan. Berarti hukum mengikutinya adalah wajib. Baik, ini adalah inti dari hadits. Dan para ulama sepakat akan haramnya seorang makmum mendahului imam. Para ulama sepakat akan haramnya makmum mendahului imam. Hanya saja mereka berselisih dalam hukum solatnya. Kalau ada orang mendahului imamnya, apa hukum solatnya? Kalau tentang keharamannya, sepakat para ulama itu haram. Tapi sekarang hukum salatnya, apakah karena dia melakukan perkara haram itu menjadikan salatnya batal atau tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan salatnya tidak batal, tapi tetap dia berdosa karena dia mendahului imam, menyelisihi syariat. Adapun al-Imam Ahmad, dia mengatakan laisa liman sabaqal imam shalah. Tidak ada salat bagi orang yang mendahului imam. Begitu pula pengikutnya dari kalangan imam-imam madhab atau dari kalangan ulama Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Mereka juga mengatakan akan batalnya salat seseorang yang menyelisihi imam, tapi kalau dia sengaja. Ini lebih lengkap lagi. Maka kata mereka wajib baginya mengulang salatnya. Wajib. Dan disimpulkan oleh para ulama bahwa pendapat yang benarnya wallahu taala alam apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang berpendapat akan batalnya salat orang yang sengaja mendahului imam. Batalnya salat orang yang sengaja mendahului imam dan wajib baginya untuk mengulang salatnya. Dan ini pendapat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan alasannya cuma satu, yang sudah kita sebutkan tadi. Karena kerasnya wa'id, ancaman berupa siksaan yang akan diperoleh dan disiapkan untuk orang-orang yang menyelisihinya. Yang menunjukkan akan wajibnya perkara tersebut. Baik. Dan subhanallah, disebutkan di antara hikmah dalam hadits ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, al-hakim, yang maha hikmah, menjadikan dari setiap balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Apa balasan Allah untuk orang-orang yang mendahului imam? Allah rubah wajahnya menjadi wajah himar. Disebutkan hikmah. Kenapa harus himar? Kenapa harus keledai? Kenapa bukan kuda kah, unta kah? Kan? Kambing atau padale misalnya. Kenapa harus keledai? Disebutkan oleh para ulama karena keledai ini hewan yang paling bodoh. Hewan yang paling bodoh. Disebutkan ini keledai satu-satunya hewan yang masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Orang itu kan kalau sudah jatuh ke dalam lubang, dia akan berusaha untuk tidak jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Tapi keledai biar 10 kali.
Namanya hewan bodoh. Karena Allah Subhanahu wa taala kenapa memilih keledai menjadi hukumannya? Karena Allah ingin memperumpamakan, disebutkan oleh para ulama, seakan-akan Allah memperumpamakan orang yang mendahului imam ini seperti keledai. Dari sisi bodohnya dia. Coba lihat ulama apa dia bilang? Ini orang-orang yang mendahului imam, ruku, sujudnya, bangkit dari sujud, bangkit dari ruku. Tidakkah dia berpikir bahwa bagaimanapun dia dahului imam, tetap dia tidak bisa salam sebelum imam salam. Biar juga dia sudah rakaat kedua, imam masih rakaat pertama, tetap wajib salam sama-sama. Bodohnya di mana? Untuk apa dia dahului imam? Paham ini? Itu bodohnya di situ. Kenapa dia dahului imam? Padahal dia tidak sadar, dia salam nanti harus sama-sama juga. Kecuali kalau dia salam duluan, naam. Tapi apakah dia tidak sadar? Dia salam sama-sama, tapi kenapa harus dia dahulukan? Ini diantara subhanallah taif. Hikmah dari hadits yang disebutkan ini. Taib, dan juga diantara faedah dari hadits ini, buruknya athar atau pengaruh dari istijal, terburu-buru, terutama dalam ibadah. Makanya dipersyaratkan dalam ibadah harus ada apa? Tumak nina. Harus ada tumak nina. Makanya hadis apa itu? Musi fi salatihi. Ada orang salat tapi tidak tumak nina dalam salatnya. Apa kata Nabi? Apa perintah Nabi untuk dia? Mengulangi salatnya. Nah, tidak boleh kita istijal dalam salat. Kita harus salat dalam keadaan tenang. Dan ini juga sekaligus perintah, isyarat yang memerintahkan seseorang untuk tumakninah di dalam salatnya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Hadits yang berikutnya, kita langsung baca dua hadits karena dua hadits ini semakna. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Ini tadi yang kita sebutkan. Fala takhtalifu alaihi. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Ini hadis pokok di dalam babul imamah, dan hadits pokok yang menunjukkan akan wajibnya seorang makmum mengikuti imam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama adatul hasr, tiada lain, ju'ilal imam ditunjuk liyutamma bihi, kecuali hanya untuk diikuti. Jadi maksudnya innama, tidak ada maksud lain seorang imam ditunjuk untuk memimpin makmum kecuali untuk menunjukkan wajibnya makmum mengikuti imam. Nah, ini hadis pokok. Kemudian kata Nabi jelaskan lebih dalam. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah sekali-kali kalian menyelisihinya. Fa idza kabbara fakabbiru, maka kalau imam kalian bertakbir, bertakbirlah kalian setelahnya. Wa idza raka'a farka'u, dan kalau imam kalian ruku, maka rukuklah setelahnya. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, kalau imam kalian mengatakan dan mengucapkan sami Allahu liman hamida, kapan ini? I'tidal atau bangkit dari ruku, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan kalau imam kalian sujud, maka sujudlah kalian setelahnya. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun, dan kalau imam kalian salat dalam keadaan duduk, maka kalian seluruhnya ikuti imam kalian dan salatlah juga dalam keadaan duduk. Dalam riwayat yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha pernah berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah salat fi baitihi, di rumahnya, wa huwa syakin, dalam keadaan beliau sedang sakit. Syakin bukan syakin, tidak ditasdid, syakin, ditakhfif kafnya. Syakin artinya marid, beliau sedang sakit. Fa shalla jalisan, maka beliau pun salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyama, namun bersamaan dengan itu para sahabat yang ikut bersama beliau salat di belakang beliau salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim, kemudian Nabi SAW pun memberikan isyarat kepada para sahabat, anijlisu, agar kiranya mereka ikut duduk bersama Nabi. Falamman sarafa, maka tatkala Nabi beranjak dari salatnya, selesai dari salatnya, qala, beliau berkata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, kepada para sahabat ini yang ikut salat di belakangnya, kata beliau, ketahuilah bahwa tiada lain imam itu ditunjuk agar kiranya untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, maka kalau imam telah ruku', maka rukuklah kalian setelahnya. Wa idza rafa'a farfa'u, dan kalau imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka angkatlah juga kalian setelahnya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, dan jika imam mengucapkan Rabbana sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah kalian Rabbana walakal hamd. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, dan kalau imam kalian salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian juga dalam keadaan duduk seluruhnya. Inti dari hadits sama dengan hadits sebelumnya, menunjukkan akan wajibnya seorang makmum mengikuti imam. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa pokok alasan utama dijadikannya seorang imam memimpin seorang makmum untuk diikuti. Bahkan Nabi rinci bagaimana kaifiatnya, bagaimana cara makmum mengikutinya. Disebutkan, kalau imam ruku', maka makmum yang berada di belakangnya, begitu imam ruku', ya, sempurna ruku'nya, makmum ikut berruku' setelahnya. Dari mana kita ambil makna ini? Kenapa kita tidak mengatakan bersama-sama? Kenapa harus setelahnya? Dari kata fa. Fa menunjukkan apa? Tertib wa ta'qib. Berurutan dan secara langsung, tanpa jeda. Menunjukkan akan kaifiat seorang makmum mengikuti imam, itu pas setelah imam melakukan kaifiatnya. Contoh, imam berdiri, selesai dari bacaannya, kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Kapan makmum mengikuti? Tatkala imam sempurna ruku. Baru. Farka'u. Setelah itu langsung. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Paham ini? Baik. Begitu pula kalau imam telah bangkit dari rukuknya, makmum juga ikut. Begitu pula pada saat dia sujud. Bahkan ikhwas sekalian, saking wajibnya seorang makmum mengikuti imam, dibolehkan bagi makmum untuk menggugurkan salah satu rukun salatnya hanya demi untuk mengikuti imam. Apa kira-kira? Rukun berdiri dalam salat. Paham ini? Boleh ditinggalkan makmum. Karena apa? Hanya semata-mata untuk mengikuti imam. Karena sahabat yang mengikuti Nabi salat ini dalam keadaan mereka mampu untuk duduk. Beda dengan Nabi. Nabi orang sakit memang, diberikan udzur. Makanya boleh bagi Nabi duduk. Sahabat tidak sakit, sehat, walafiat. Tapi kenapa Nabi wajibkan untuk duduk? Untuk mengikuti imam. Saking besarnya itu perkara mengikuti imam. Ini diantara dalil juga yang menunjukkan akan wajibnya hukum seorang makmum mengikuti imam. Paham gini? Nah itu, bayangkan. Berdiri dalam sholat yang merupakan rukun, itu bisa dijatuhkan dan dihilangkan. Bagi seorang yang makmum yang tidak memiliki udzur. Itu semata-mata untuk apa? Untuk mengikuti imam. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa masail ya yang berkaitan tentang
hadits ini, di antara masalah bagaimana hukum seorang imam yang mengimami makmum tapi dengan niat yang berbeda. Imam anggaplah berniat sholat sunnah, tapi makmum niatnya sholat wajib. Sebagaimana dalam hadits yang disebutkan ya, bahwa salah seorang sahabat pernah sholat bersama Nabi SAW menjadi makmum. Kemudian setelah itu sahabat ini pulang ke negerinya, ke kampungnya, kemudian mengimami para warga atau masyarakat yang ada di kampungnya. Sahabat ini di sholat yang keduanya mengimami para makmumnya. Sholat apa ini? Sunnah atau wajib? Sunnah hukumnya bagi dia. Paham ini? Tapi bagi masyarakat yang dia pimpin, wajib. Di sini para ulama berselisih. Perselisihan yang luar biasa. Saling bantah. Iya, saling bantah. Tapi kesimpulannya hanya dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Iya kan? Yang mengatakan boleh dia bilang, hadis jelas. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam tidaklah dipilih kecuali untuk diikuti. Nah, dan ini umum, mencakup semuanya. Niatnya juga harus sama. Paham ini? Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ya, ini pendapat adalah pendapat orang-orang Malikiyah, Hanafiyah, dan yang masyhur dari madhab Al-Hanabilah. Ya, yang mengatakan bahwa tidak syahnya sholat seorang makmum yang berbeda niat dengan imam. Dalilnya apa? Ini. Hadis ini. Hadis ini. Ya, pertama Nabi sebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kemudian setelah itu Nabi larang wala takhtalifu alaih. Ini takkid. Kemudian orang-orang al-Imam Syafi'i dan Al-Auza'i, begitu pula Imamul Mufassirin At-Tabari rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat akan syahnya. Boleh seorang imam yang berniat sholat nafilah sunnah mengimami makmum yang berniat sholat wajib. Dan ini juga adalah riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Haditsnya apa yang kita sebutkan tadi dari kisah seorang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim ini. Disebutkan kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fayusalli biqaumihi tilkas shalah. Pernah Mu'adz salat bersama Nabi, salat wajib bersama Nabi, menjadi makmumnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu dia kembali ke kampungnya dan memimpin orang kampungnya, mengimami orang kampungnya salat yang sama. Salat wajib juga. Nah, sekarang salat bagi Mu'adz, salat yang kedua, apa hukumnya? Sunnah. Bersamaan dengan itu dia menjadi imam bagi masyarakatnya atau kaumnya yang menjadi makmumnya dengan niat salat wajib. Ini dalil yang paling kuatnya. Dan wallahu taala alam, ya, ini yang lebih rajih, wallahu taala alam. Dan di antara haditsnya juga salatnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu dari salat khaufnya tatkala beliau berperang. Beliau membagi sahabatnya menjadi dua kelompok atau dua, apa istilahnya? Dua sesi. Dauro kapang? Regu, pramuka. Jangan, bahaya. Dua kubu, keras. Membagi menjadi dua kelompok atau dua sesi ya. Yang pertama dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu, setelah Nabi selesai dari salat wajibnya, Nabi kembali memimpin jemaah yang kedua. Ini dalil yang Bukhari Muslim.
Ada lebih jago dari Bukhari Muslim? Bantah begini. Iya. Baik. Adapun ulama yang berpendapat akan tidak syahnya, mereka ulama. Kita ini siapa? Makanya para ulama kesimpulannya berselisih. Orang-orang Malikiyah, Hanafiyah, dan yang masyhur dari orang-orang Hanabilah, mereka mengatakan tidak syahnya salat dengan hadits ini. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Dan Imam Syafi'i, Al-Auza'i, At-Tabari, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim, dan juga Ibnu Qudamah. Mereka mengatakan akan syahnya. Dibawakan dengan dua hadis. Hadis Mu'ad dan hadis Nabi SAW dalam salat khauf. Itu kesimpulannya. Kemudian permasalahan yang kedua, permasalahan tentang hukum seorang makmum yang sehat wal-afiyah, tidak berudzur, bisa sholat dalam keadaan berdiri. Apa hukumnya mereka duduk dalam sholatnya dalam rangka mengikuti imam? Para ulama berselisih lagi. Orang-orang Zahiriyah, termasuk Al-Imam Al-Auza'i dan Ishaq bin Rahawai, mereka berpendapat bahwa bolehnya seorang makmum yang mampu untuk berdiri, tidak sakit, untuk ikut duduk dalam sholatnya dalam rangka mengikuti imam yang duduk dalam sholatnya, walaupun mereka mampu. Dan dalilnya adalah dua hadis ini yang telah berlalu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah? Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan dalam hadits Aisyah juga begitu. Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dua hadits ini yang dipakai berdalil oleh mereka. Adapun Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan selain dari keduanya, mereka berpendapat akan tidak bolehnya selama makmum itu mampu untuk berdiri walaupun imamnya duduk. Tidak boleh bagi makmum untuk duduk. Ada juga dalilnya. Mereka berdalilkan dengan hadits Nabi SAW muttafaqun alaih. Bayangkan muttafaqun alaih dalilnya. Susah juga ini Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan. Bahwasanya Nabi SAW pernah di sakit yang beliau meninggal di sakit itu. Beliau sempat salat dalam keadaan beliau duduk. Wa shalla Abu Bakrin wan nasu khalfahu qiyama. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Bakar dan sahabat yang lainnya yang ikut bersama Nabi menjadi makmumnya tetap salat dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaih. Apa mau dibilang? Orang-orang Zahiriyah haditsnya juga kasar juga. Orang-orang Al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah kuat juga. Maka kesimpulannya kata para ulama, apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Al-Imam Ahmad, dijamak dua hadis ini. Dijamak antara dua hadis ini. Baik. Bagaimana jamaknya? Kata Imam Ahmad, kalau misalkan imam memulai sholatnya dalam keadaan berdiri. Paham ini? Kemudian setelah itu, imam duduk di pertengahan sholat. Paham ini? Maka makmum tetap berdiri. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Adapun kalau misalkan imamnya memang dari awal dia sudah duduk, maka wajib bagi makmum juga ikut duduk dari awal. Paham gini? Untuk yang pertama tadi, kalau imam mulai berdiri, kemudian di pertengahan sholatnya dia duduk, apa tadi yang wajib bagi makmum? Tetap berdiri. Ini mengamalkan hadits Nabi SAW yang pertama. Paham ini? Yang pertama. Yang kedua, di mana Nabi SAW duduk dan Abu Bakar bersama para sahabat tetap berdiri.
Kalau yang kedua, sholat dari awal duduk. Apa yang wajib bagi makmum? Ikut duduk. Nah, ini mengamalkan dua hadits yang telah berlalu tadi. Idza shalla jalisan fasallu jalisina ajma'un. Paham ini? Dan ini jamak dan persatuan hadits yang indah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada sebenarnya hadits ya, tapi kita akhirkan karena banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4 hadits. Masih ada 4. Kalau kita mau ambil banyak. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.